wabarakatuh. Minggu kelima kita akan berdiskusi ataupun membahas terkait dengan pendekatan-pendekatan komersil. Pendekatan komersil ini akan saya bagi menjadi 3 video penjelasan supaya memudahkan masing-masing dari Anda yang menontonnya untuk bisa memahami secara detail namun tidak terlalu membingungkan. Nah, untuk pendekatan komersil ini akan terbagi menjadi bagaimana kesejarahan munculnya pendekatan komersil, kemudian bangunan komersil sebagai sebuah properties, nanti kita akan lihat seperti apa, kemudian bagaimana peran dari pemilik, pengguna, dan desainer dalam ranah arsitektur pada masa sebelum dan sesudah era industri. Dan yang terakhir itu kita akan melihat tipe-tipe bangunan yang memang diperhitungkan berdasarkan kalkulasi-kalkulasi yang rasional. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan sejarah kemunculan pendekatan komersil. Ada quote yang cukup menarik dari Dreamer 2014, dia mengatakan karena membangun sebuah bangunan, biaya dari bangunan itu akan menghabiskan banyak uang dan konstruksi. Dalam hal ini dilihat arsitektur itu perlu untuk bekerja dalam sebuah sistem monetary sistem tertentu. Nah, salah satu yang bisa dikatakan bahwa kesejarahan dari sisi arsitektur itu juga termasuk sejarah bagaimana permodalan dalam proses membangun itu terjadi. Ya. Kita lihat yang pertama ada 2 ilustrasi yang mencantumkan perbedaan bangunan sebelum masa revolusi industri yang sebelah kiri dan setelah masa revolusi industri. Pada masa sebelum revolusi industri, bangunan itu dibangun berdasarkan pendekatan-pendekatan art semata, kepentingan-kepentingan politik tertentu untuk menggambarkan semangat zaman. Ducal Palace yang di sebelah kiri adalah salah satu masterpiece di masa gotik arsitektur. Di sini sangat dia memakai struktur-struktur yang sangat impresif untuk bisa memberikan gambaran terkait dengan bagaimana posisi penguasa pada saat itu. Bangunan ini juga sangat penuh dengan ornamentasi yang dekoratif. Namun Crystal Palace yang ada di sebelah kanan yang dibangun pada masa revolusi industri sangat berbeda sekali. Dia sudah, pertama dari sisi material, dia sudah menggunakan material yang berasal dari teknologi bahan masa revolusi industri, banyak menggunakan kaca maupun baja. Kemudian sudah ada pendekatan-pendekatan dalam hal efisiensi dan melihatnya lebih kepada fungsi dari sebuah bangunan itu. Ekspresi seni mungkin masih bisa dikatakan ada dari sisi bentuknya, tetapi yang juga dipentingkan adalah fungsinya dan materialnya. Kemudian pada masa revolusi industri, sistem tata kota itu juga berubah. Banyak berdirinya industri-industri atau pabrik-pabrik di perkotaan. Contohnya di gambar ilustrasi ini adalah kota-kota yang ada di Inggris ya. Bagaimana Anda bisa melihat itu adalah cerobong-cerobong asap dari pabrik. Ketika pabrik itu banyak sekali didirikan di tengah kota, itu membuat orang-orang yang tinggal di pedesaan berbondong-bondong. Dalam istilahnya ada arus urbanisasi, karena bayangannya adalah mereka bisa bekerja, mendapatkan penghidupan yang layak seperti warga kota yang mereka lihat atau mereka pahami selama ini. Ya. Kemudian pemicu lainnya untuk pendekatan komersil ini adalah adanya tekanan dari pihak buruh setelah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Anda lihat ilustrasi yang di sebelah kiri itu adalah Home Insurance Building di Chicago, merupakan salah satu bangunan tinggi pertama, bangunan tinggi pencakar langit pertama yang berhasil didesain dan dibangun yang sudah menggunakan teknologi maju pada era revolusi industri, menggunakan baja, menggunakan banyak kaca dalam hal ini, kemudian metal-metal yang lainnya. Nah,
tekanan yang terjadi dari sisi buruh apa? Buruh mulai menuntut adanya kesetaraan hak yang mereka peroleh, mulai dari jam kerja yang manusiawi sampai kepada upah yang cukup rasional dan manusiawi juga. Sehingga pemilik-pemilik perusahaan atau pemilik-pemilik proyek bangunan mulai berpikir, kalau tuntutan-tuntutan itu nantinya mau tidak mau harus dipenuhi, artinya ada cost atau biaya yang lebih tinggi, membengkak dalam sebuah proses desain sampai kepada konstruksi bangunan. Di satu sisi ya karena tadi buruh meminta haknya lebih. Mereka tidak mau bekerja lebih lama lagi, mereka ingin rasional bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore dalam hal ini. Kemudian upahnya mereka tidak ingin terlalu rendah. Jadi ada pemberlakuan upah-upah yang standar sesuai dengan kerja yang mereka lakukan. Nah, pemilik-pemilik bangunan ini mulai berpikir, kita sudah berada di era industri, bisa memproduksi material-material tanpa harus melibatkan banyak orang. Kemudian kalau ingin tetap melibatkan banyak orang, implikasinya adalah biaya bangunan menjadi lebih mahal. Sehingga mulai berpikir menggunakan pendekatan seperti apa supaya bangunan ini bisa tetap terbangun, tetapi dari sisi biaya dia menjadi lebih efisien. Kemudian karena sudah ada motivasi yang terkait dengan faktor ekonomi tadi, building-building atau bangunan-bangunan pencakar langit yang mulai dibangun, contohnya ini di beberapa kota di Eropa begitu ya, di Liverpool, kemudian ini ada contoh bangunan yang ada di Madrid begitu. Karya arsitektural itu tidak lagi sepenuhnya diciptakan oleh seorang desainer, tapi juga desainer itu juga harus berkolaborasi dengan orang-orang yang paham dengan ekonomi bangunan, artinya biaya bangunan, bagaimana bangunan itu bisa menghabiskan biaya yang lebih efisien, tapi dari sisi fungsional dia tetap bisa didapatkan. Kemudian hal lain yang juga menjadi menjadi munculnya pendekatan komersil ini, contohnya adalah cerita di salah satu eksebisi hunian yang sudah melakukan pendekatan-pendekatan pada masa revolusi industri. Ini namanya adalah pembangunan rumah tinggal, proyek rumah tinggal ya, pilot project di Haus am Horn di Weimar. Ini adalah proyeknya tim Bauhaus. Saat ini diakukan sebagai UNESCO World Heritage Site di sana, di mana ketika si arsitek atau desainernya membangun rumah ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan industrialis. Interiornya, mulai dari Anda bisa lihat contohnya di sini, ini adalah detailing dapurnya, ruang tamunya, ya sampai kepada sistem tata ruang yang ada itu benar-benar sangat fungsional dan sangat mekanistik dalam hal ini. Sehingga feel orang untuk tinggal atau merasa homey di dalam sebuah rumah itu lebih dikhususkan kepada bagaimana material-material yang efisien diperoleh dari material-material yang efisien dalam memproduksinya. Ya. Nah, Anda bisa cek nanti bagaimana histori dari kesejarahan ini dalam video yang bisa diklik di sini ya untuk lebih detailnya lagi. Nah, kemudian dari berbagai macam kesejarahan yang muncul tadi, kenapa akhirnya ada pendekatan dalam membangun menggunakan pendekatan komersil? Ya, karena munculnya resesi ekonomi setelah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, kemudian munculnya industrial era, ya, di mana material konstruksi itu diproduksi dengan kualitas yang lebih baik, kemudian harganya menjadi lebih murah, lebih terstandar karena dia sudah melalui mekanisasi mesin-mesin. Kemudian dia tidak harus diinstalkan di di dalam site itu, tapi dia bisa diproduksi di satu titik tertentu, di satu lokasi tertentu, tinggal diangkut dan dipasang. Nah, di sini terjadi juga revolusi yang terkait dengan
perubahan sosial dan budaya untuk arsitektur sendiri. Sehingga building itu sudah dilihat sebagai komoditas untuk mendapatkan keuntungan dan bergerak dari prinsip form follow function menjadi form follow finance, ya. Jadi pertimbangannya meter perseginya lebih kepada pertimbangan profit, pertimbangan finansialnya, finance-nya. Nah, itulah yang akhirnya melatar belakangi kenapa pendekatan komersil ini muncul. Selanjutnya Anda bisa cek kembali untuk hal lain dalam pendekatan komersil ini di bagian kedua dari video untuk budaya membangun dengan pendekatan komersil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.